Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah dengan NIM 24215003. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu dengan judul Analisis Keamanan Aplikasi Notion menggunakan metode CEA Triad. Lanjut. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, kenapa saya memilih Notion sebagai objek analisis? Karena hampir dari kita pasti pernah pakai Notion untuk nyimpen catatan kuliah, bikin to-do list atau ngerjain tugas kelompok. Nah, justru karena kita sering pakai dan nyimpen banyak data penting di sana, kita perlu tahu seberapa aman sebenarnya Notion itu. Coba bayangkan, kalau akun Notion kita tiba-tiba bisa diakses orang lain atau data kita hilang tiba-tiba, apa yang terjadi? Catatan tugas, dokumen proyek, bahkan data pribadi semuanya bisa terekspos atau hilang. Nah, itulah alasan kenapa analisis ini penting untuk dilakukan. Bukan berarti Notion itu bahaya, tapi setiap sistem itu punya risiko sendiri dan kita perlu tahu risikonya itu supaya bisa melindungi diri kita sendiri. Lanjut. Sebelum masuk analisis, saya kenalkan dulu objeknya secara singkat. Notion adalah aplikasi produktivitas berbasis cloud yang dikembangkan oleh Notion Lab Inc. di Amerika Serikat. Penggunanya itu sudah lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia. Fitur-fiturnya itu sangat lengkap. Ada catatan digital, database dan task management, kolaborasi tim, sampai ada fitur AI-nya, dan integrasi pihak ketiga. Nah, satu hal yang perlu catat, analisis yang saya lakukan ini dari sudut pandang pengguna biasa, bukan dari sisi teknis seperti penetration testing. Jadi semua yang akan saya sampaikan adalah risiko yang bisa dialami oleh pengguna Notion sehari-hari, termasuk kita sebagai mahasiswa. Nah, metode konsepnya ini, untuk menganalisis keamanannya saya menggunakan metode yang namanya CEA Triad. CEA Triad adalah kerangka kerja standar dalam keamanan informasi yang digunakan secara internasional, termasuk dalam standar ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework. Nah, CEA itu adalah singkatan dari 3 hal, yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Artinya data kita hanya boleh diakses oleh orang yang membaca yang memang punya izin. Contohnya catatan pribadi kita di Notion tidak boleh bisa dibaca orang lain. Yang kedua, integrity atau keutuhan data. Artinya data yang kita simpan itu harus tetap akurat dan tidak boleh berubah tanpa sepengetahuan kita. Contohnya database tugas kita yang tidak boleh diedit sembarangan oleh orang yang tidak berwenang. Ketiga, availability atau ketersediaan data. Artinya kita harus bisa mengakses data kapanpun kita butuhkan. Contoh, Notion harus tetap bisa dibuka saat kita lagi ngejar deadline tugas. Jadi ketiga aspek ini yang akan menjadi tolak ukur analisis saya. Nah, oke, masuk ke analisis pertama, yaitu confidentiality. Saya menemukan 6 risiko yang bisa membocorkan data pengguna Notion. Yang pertama, password lemah. Banyak pengguna masih pakai password sistem sederhana seperti pakai tanggal lahir atau namanya sendiri. Nah, bahayanya itu Notion itu tidak punya sistem yang memaksa kita bikin password yang kuat. Jadi kalau passwordnya kita lemah, akun kita rawan diretas lewat teknik namanya credential stuffing. Nah, yaitu tuh hacker mencoba kombinasi email dan password yang sudah bocor dari platform lain. Kedua, MFA-nya tidak aktif. Itu lapisan keamanan tambahan selain password. Masalahnya Notion itu tidak mewajibkan fitur ini secara default, jadi kebanyakan pengguna tidak tahu atau malas mengaktifkannya. Padahal kalau MFA aktif, meskipun passwordnya kita ketahuan, akun kita tetap aman. Yang ketiga sering diabaikan itu adalah ketergantungan pada login Google. Nah, banyak dari kita tuh login ke Notion itu pakai akun Google doang. Nah, kalau akun Google kita diretas, otomatis Notion kita juga ikut bisa diakses. Ini yang disebut single point of failure. Tuh. Yang keempat, kesalah pengaturan sharing. Notion punya fitur berbagi halaman dan ada opsi anyone with the link. Yang artinya siapapun yang punya link yang bisa buka halaman itu. Masalahnya
Banyak pengguna yang tidak sadar kalau mereka mengaktifkan opsi ini, bahkan tidak tahu kalau halaman-halaman di bawahnya itu ikut terpublikasi. Yang kelima, Notion AI. Kita bisa pakai fitur AI di Notion. Konten kita tuh dikirim ke sistem AI eksternal untuk proses. Kalau kita pakai AI di dokumen yang berisi data sensitif, itu bisa jadi risiko privasi, dan ini relevan dengan UU Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, season aktif di perangkat umum. Kalau kita login di komputer lab atau komputer teman dan lupa logout, orang berikutnya yang pakai perangkat itu bisa langsung masuk ke workspace kita tanpa perlu password apapun. Nah, dari 6 risiko ini, 3 diantaranya masuk kategori tinggi, yaitu masuk kategori yang sangat tinggi, yaitu password lemah, MFA tidak aktif, dan kesalahan pengaturan sharing. Oke, lanjut. Sekarang aspek kedua, yaitu integrity. Bagaimana Notion menjaga agar data kita tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin. Ada 5 risiko yang saya temukan. Yang pertama dan yang paling unik dari Notion itu adalah keterbatasan riwayat versi. Di plan free, riwayat perubahan hanya disimpan selama 7 hari. Di plan plus hanya 30 hari. Artinya kalau ada data berubah atau terhapus dan kita berusaha setelah lewat batas waktu itu, data tidak bisa dipulihkan sama sekali. Ini bukan kesalahan pengguna, ini memang keterbatasan sistem Notion sendiri. Yang kedua, hak aksesnya itu berlebih. Hak aksesnya itu berlebihan. Nah, ini terjadi waktu kita bikin workspace bareng sama teman gitu. Tapi semua anggota tuh dikasih akses bisa edit, padahal sebenarnya tidak semua perlu bisa edit. Dalam ilmu keamanan, ini melanggar prinsip less privilege. Setiap orang harus punya akses sesuai kebutuhannya saja. Ketiga, perubahan formula database. Nah, Notion itu punya fitur formula di database-nya. Kalau seseorang punya akses edit, bahkan tidak sengaja atau mengubah formula itu, dampaknya bisa menyebar ke seluruh database yang terhubung. Bayangkan kalau itu database nilai atau anggaran proyek. Terakhir, bukan keempat, human error atau kesalahannya manusia. Nah, itu justru jadi ancaman terbesar dalam konteks penggunaan sehari-hari. Bukan hacker sih, tapi kita sendiri. Kadang salah hapus halaman, salah edit data, atau salah ubah struktur database. Nah, kesalahan-kesalahan kecil ini itu bisa berdampak besar kalau tidak ada mekanisme pemulihan yang memadai. Terakhir, kurangnya pemantauan perubahan. Notion itu sudah punya fitur patch history, tapi tidak banyak pengguna yang rutin memeriksanya, dan tidak ada notifikasi otomatis kalau ada perubahan yang mencurigakan. Jadi deteksinya itu bersifat reaktif, bukan proaktif. Aspek ketiga, availability. Apakah data kita selalu bisa diakses saat dibutuhkan? Di sini ada 5 risiko, yaitu yang pertama dan paling penting secara teknis itu adalah Notion tidak punya SLA atau Service Level Agreement untuk pengguna free dan plus. SLA itu intinya jaminan bahwa layanan akan tersedia sekian persen waktu, dan kalau tidak tercapai ada kompensasinya. Nah, Notion hanya memberikan jaminan ini kepada pengguna enterprise. Artinya kalau Notion down saat kita lagi deadline, tidak ada jaminan apapun dari pihak mereka. Yang kedua, ketergantungan pada AWS. Notion itu berjalan di atas Amazon Web Service. Kalau AWS bermasalah di region Asia Pasifik, Notion ikut terdampak, dan ini pernah terjadi. Bisa dicek di halaman status Notion SO. Ketiga, offline modenya yang sangat terbatas. Notion itu memang bisa dipakai secara offline, tapi hanya untuk halaman yang sebelumnya sudah pernah dibuka. Dokumen baru yang belum pernah kita buka tidak akan tersedia saat internet mati. Ini cukup relevan untuk kita yang kadang internetnya tidak stabil. Yang keempat, risiko penangguhan akun secara tiba-tiba. Akun Notion itu bisa ditangguhkan karena berbagai alasan, pembayaran gagal, atau terdeteksi melanggar kebijakan. Kalau ini terjadi dan kita tidak punya backup, semua data itu tidak bisa diakses. Nah, yang terakhir, yang kelima, tidak ada backup pribadi. Sebagian besar pengguna, termasuk kita, itu hanya menyimpan data di Notion tanpa pernah mengunduh salinan cadangannya. Padahal Notion itu menyediakan fitur export tinggal pakai, tapi jarang sekali dimanfaatkan. Jadi penting hanya pakai enterprise saja yang bisa mendapat jaminan SLA formal. Pengguna gratisan itu tanggung risiko downtime-nya tuh mandiri. Nah, tabel rekapitulasi penilaian risiko. Nah, kalau kita rangkum itu semua temuan tadi dalam tabel penilaian risiko, hasilnya seperti ini.
Nah, saya menilai setiap risiko itu berdasarkan dua faktor, likelihood atau sebesar-besar kemungkinan terjadi, dan impact atau sebesar dampak yang terjadi. Kombinasi keduanya itu menghasilkan tingkat risiko akhir. Dari 15 temuan yang saya identifikasi, 3 temuan masuk kategori sangat tinggi, yaitu passwordnya lemah, NFL-nya tidak aktif, dan sharing miskonfigurasinya sangat tinggi. 10 temuannya termasuk tinggi dan 2-nya termasuk sedang. Yang menariknya, tidak ada satupun temuan yang masuk kategori rendah. Ini menunjukkan bahwa Notion itu meskipun platform yang bagus, punya profil resiko yang tidak bisa dianggap remeh, terutama kalau kita pakai untuk menyimpan data yang penting. Lanjut. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, berikut rekomendasi saya dikelompokkan sesuai 3 aspek CEA. Untuk confidentiality-nya itu yang paling mendesak adalah aktifkan MMA itu sekarang. Pakai aplikasi seperti Google Authenticator, bukan SMS, karena SMS bisa disadap. Selain itu, gunakan password yang panjang, minimal 16 karakter unik untuk setiap platformnya. Dan rutin audit siapa saja yang punya akses ke halaman-halaman penting di workspace kita. Cabut izin integrasinya yang sudah tidak dipakai. Untuk integrity, terapkan hak akses terbatas atau least privilege. Kedua, aktifkan fitur database locking pada rumus sensitifnya. Ketiga, pantau page historisnya pasca kolaborasi kelompok dan upgrade ke plan plus untuk riwayat versi untuk 30 hari. Untuk availability, ekspor data penting secara berkala ke format PDF atau HTML-nya. Kedua, langganan sistem notifikasi di status Notion SO. Simpan salinan data darurat secara offline atau lokal. Lalu terakhir, gunakan platform cadangan saat Notion mengalami kendala. Rekomendasi utamanya, pengaman proaktif itu secara berkala mengurangi kerentanan sistem hingga 85%. Baik, sampai di bagian terakhir. Di kesimpulan analisis yang sudah saya lakukan, ada 4 hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama, Notion itu adalah platform yang sangat berguna, tapi punya profil risiko yang signifikan. Dari 15 temuan, tidak ada yang masuk kategori aman. Kedua, risiko terbesar ada di confidentiality, terutama di soal autentikasi yang lemah dan kesalahan pengaturan aksesnya. Ketiga, keterbatasan yang sifatnya sistematik, seperti version history yang pendek dan tidak adanya SLA yang tidak bisa dibatasi hanya dengan mengubah kebiasaan kita. Kita perlu sadar bahwa ini adalah batasan dari platformnya sendiri. Keempat dan terakhir, solusinya bukan berarti kita harus berhenti pakai Notion. Cukup 3 langkah sederhana saja. Aktifkan MFA, kelola hak akses dengan ketat dan secara benar, dan buat backup secara rutin. Karena pada akhirnya keamanan data itu adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan semata-mata tanggung jawab dari platformnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.